Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas topik yang sering banget jadi obrolan. Kadang malah bikin resah ya. Gimana sih caranya biar pasangan kita atau siapapun lah bisa lebih romantis? Nah, kita nggak akan nebak-nebak. Kita bakal gali langsung dari sumbernya bab 22 buku How to Change Anybody. Penulisnya ini David J. Lieberman, PhD di bidang psikologi. Jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar nih strategi psikologis yang ditawarin buku ini. Katanya sih bisa buat hubungan lebih hangat, bahkan kalau Anda ngerasa pasangan tuh, aduh, dingin banget kayak batu gitu misalnya. Jadi bukan cuma harapan kosong, kita lihat taktiknya gimana. Oke, siap ya? Mari kita telusuri bareng-bareng. Siap. Sumber kita ini bab 22 dari Lieberman, emang klaimnya lumayan berani ya, mengubah seseorang jadi lebih romantis itu katanya mungkin. Tapi penting nih dicatat dari awal, ini bukan berarti kita mau ngubah kepribadian inti orangnya gitu, bukan ngubah sifat dasarnya. Buku ini ngelihatnya lebih ke gimana ya, cara kita ngenalin, terus pakai pemicu-pemicu psikologis tertentu, biar muncul perilaku yang kita anggap romantis itu. Fokusnya di perilaku yang kelihatan dan bisa dipengaruhi. Oh, oke. Jadi pendekatannya lebih ke perilaku sama pemicunya ya, bukan ke inti orangnya. Paham? Nah, teknik pertama yang dibahas di bab ini namanya agak unik nih. Adapt a persona, mengadopsi persona. Kedengarannya kayak ngajak pasangan main peran gitu ya. Suruh ngebayangin terus bersikap kayak orang yang romantis. Emang gitu cara kerjanya menurut Lieberman? Iya, persis. Jadi, ide dasarnya tuh gini, kita semua kan sehari-hari punya banyak peran ya. Ada peran jadi pasangan, jadi orang tua, teman, profesional di kantor, macem-macem lah. Nah, teknik adopt a persona ini, menurut buku ini ya, intinya nambahin satu topi lagi, satu peran baru, peran sebagai si romantis. Ini bukan berarti jadi orang lain atau jadi palsu ya, tapi lebih ke nyoba sebuah sikap atau cara bertindak yang baru. Di buku ini kan ada contohnya tuh, si Ned sama istrinya Laura. Ned ngerasa Laura kurang romantis. Terus sarannya cukup spesifik ya, ajak Laura nonton film romantis bareng. Habis itu Ned bisa ngajak Laura buat coba dong acting kayak aktris di film tadi. Malah disebut bisa pakai properti kecil buat ngebangun suasana. Laura bisa latihan peran barunya ini. Kedengerannya kayak main-main ya, tapi ada dasar psikologisnya nggak sih? Kok bisa dianggap berhasil? Ada. Yang menarik di sini, ya menurut perspektif buku ini tuh lebih dari sekedar main-main. Dengan secara sadar nyobain peran baru, seseorang itu dikasih kesempatan buat keluar sebentar dari kebiasaan atau pola pikir lamanya, yang mungkin selama ini cenderung nggak romantis atau kaku gitu. Ini kayak menciptakan ruang latihan yang aman. Orang bisa coba berperilaku romantis tanpa merasa terbebani harus langsung jadi diri sendiri yang mungkin selama ini ngerasa nggak nyaman atau nggak bisa gitu. Jadi dilihat sebagai cara buat memperluas pilihan perilaku tanpa tekanan. Jadi kayak ngasih izin perselubung gitu ya, buat eksperimen sama perilaku baru tanpa merasa aneh atau Iya, tanpa merasa canggung atau dipaksa harus berubah total gitu. dipaksa berubah. Betul. Logis juga sih, membuka kemungkinan baru dalam batas aman. Oke. Nah, dari ide main peran ini, buku ini pindah ke fondasi emosional hubungan. Teknik kedua, emotional nourishment, memberi nutrisi emosional. Ini kayaknya lebih dalam ya, soal hubungan timbal balik. Intinya, cara pasangan memperlakukan kita tuh dipengaruhi sama gimana kita bikin mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Gitu bukan? Tepat sekali. Prinsip utamanya itu resiprositas emosional, timbal balik. Buku ini bilang, kalau Anda pengen pasangan lebih ekspresif romantisnya, Anda perlu duluan ngisi tangki emosional mereka. Nah, di sini nih, Lieberman ngasih sedikit pembedaan yang mungkin perlu kita lihat sebagai pandangan spesifik buku ini aja ya, soal apa yang cenderung dibutuhin pria dan wanita dalam konteks ini. Oh, ada bedanya gitu kebutuhannya. Apa katanya buku ini? Jadi, menurut sumber ini ya, pria itu cenderung lebih ke egonya dalam konteks hubungan romantis. Katanya mereka perlu merasa dihargai gitu, kompetensinya, pinternya, hebatnya di mata pasangan. Merasa, wah, gue bisa diandalkan nih. Itu kayaknya nutrisi penting buat mereka. Sementara wanita, kalau menurut buku ini lagi nih, digambarin lebih nyambung di level emosi yang beda. Mereka butuh ekspresi sayang yang lebih kelihatan, verbal atau nonverbal, rasa tertarik yang ditunjukin aktif, kata-kata cinta, apresiasi ke diri mereka sebagai pribadi. Ya tentu ini generalisasi dari sumbernya ya, tapi itu premis teknik ini.
Oke. Generalisasi yang menarik dari buku ini. Coba kita lihat contohnya. Ada Dorothy yang pengen suaminya, James, jadi lebih perhatian, lebih sayang gitu. Saran buat Dorothy ini spesifik banget. Di luar kamar tidur, fokus kasih makan egonya James. Caranya, sering nanya pendapatnya, puji tindakannya, tunjukin rasa hormat secara jelas. Misalnya bilang, sayang aku butuh banget deh pandangan kamu soal ini. Atau, wah cara kamu ngadapin masalah tadi hebat banget loh. Dan disaranin ngelakuin ini beberapa kali sehari. Apa ya logika psikologis di baliknya? Logikanya sebenarnya cukup gampang dicerna sih. Memberi termasuk ngasih perhatian atau afeksi romantis itu kan butuh energi emosional ya. Kita nggak bisa nuang dari cangkir kosong kan. Jadi kalau kebutuhan emosional dasar pasangan, ya sesuai pemetaan versi buku inilah, itu terpenuhi, mereka secara alami bakal punya bahan bakar lebih. Mereka jadi merasa aman, dihargai, kebutuhannya terpenuhi. Nah ini yang terus memotivasi mereka buat dekat secara emosional. Jadi lebih mau gitu bersikap romantis sebagai balasannya. Ini soal nyiptain surplus emosional, bukan defisit. Dengan cara ngasih apa yang mereka butuhin dulu, biar mereka punya kapasitas dan keinginan buat ngasih apa yang Anda pengenin. Wow, bisa dibilang investasi emosional nih. Pendekatan yang beda banget sama sekedar minta. Oke deh, kita lanjut ke teknik ketiga. Yang ini kedengerannya praktis banget, tell and sell. Sampaikan dan jual. Maksudnya apa nih? Ini intinya soal kejelasan sama penguatan. Jadi tell and sell itu, pertama, pastiin pasangan Anda tahu persis apa yang Anda mau soal romantisme. Spesifik. Kedua, pas mereka udah coba ngelakuin, kasih feedback positif yang jelas. Buat ngejual ide kalau tindakan itu dihargai dan bikin Anda senang. Asumsinya gini, seringkali pasangan itu bukan nggak mau romantis, tapi mereka bingung mesti ngapain atau takut salah langkah. Nah, ini penting banget. Sering kan kita nganggep pasangan bisa baca pikiran kita, padahal ya nggak gitu. Buku ini nekenin banget, jangan berasumsi, kasih tahu maunya apa. Terus bagian sell atau jualnya, itu di feedback positif tadi ya, biar diulang lagi perilakunya. Contohnya si Larita nih, yang pengen suaminya Bob sesekali ninggalin catatan cinta kecil, atau puisi, atau mungkin bikin kejutan romantis. Betul banget. Saran spesifik buat Larita itu. Pertama, tell. Kasih tahu Bob persis bentuk romantisme yang dia pengen. Misalnya, Bob, aku bakal seneng banget deh kalau sesekali kamu ninggalin catatan kecil di tasku. Atau aku seneng banget kalau kita bisa makan malam berdua aja seminggu sekali, tanpa diganggu. Penting juga buat ngekenin kenapa ini penting buat dia secara emosional. Kedua, sell. Tiap kali Bob ngelakuin sesuatu yang mendekati harapan itu, sekecil apapun, kasih pujian sama apresiasi yang tulus. Makasih banyak ya buat catatannya, ini bikin hariku cerah banget. Penguatan positif ini, kata buku ini nggak cuma bikin Bob ngerasa berhasil, tapi juga ngurangin takutnya buat nyoba lagi nanti. Mungkin aja kan Bob sebelumnya ragu, gara-gara takut nggak pas sama ekspektasi Larita yang nggak jelas. Oh iya ya, ini bisa ngatasin dua masalah gede sekaligus. Miskomunikasi sama ketidakpastian atau rasa takut gagal dari pasangan. Dengan ngasih peta yang jelas, maunya apa, dan hadiah berupa apresiasi pas mereka ngelakuin, pasangan jadi lebih pede dan termotivasi ya. Kayak ngebangun jembatan komunikasi yang kuat dan nyiptain siklus perilaku positif gitu. Mereka tahu targetnya dan tahu usahanya dihargain. Persis, kayak gitu. Kejelasan itu ngurangin bingung dan cemas. Terus penguatan positif itu secara signifikan ningkatin kemungkinan perilaku yang diinginkan itu bakal diulang lagi. Ini prinsip dasar banget sih dalam pembentukan perilaku. Nah, Lieberman ini nerapinnya ke konteks romantisme. Oke, dari komunikasi yang jelas, kita pindah ke teknik keempat. Judulnya agak, gimana ya, provokatif. A Whole New You. Anda yang sepenuhnya baru. Wah, ini seru nih. Idenya, kadang buat ngubah respon orang lain ke kita, malah kita yang perlu berubah dulu. Jadi kalau pengen pasangan lebih romantis, kita coba tawarin versi baru dari diri kita. Gimana tuh penjelasannya? Premisnya itu ngaco ke kecenderungan alami manusia yang suka hal baru atau novelty. Sesuatu yang baru itu menarik. Rutinitas meskipun nyaman, ya tapi pelan-pelan bisa matiin percikan ketertarikan dan gairah dalam hubungan jangka panjang. Jadi teknik ini nyaranin buat secara sadar masukin elemen kebaruan pada diri Anda sebagai cara buat mancing respon baru dari pasangan. Contohnya lagi nih Alexandra, dia ngerasa suaminya kurang tertarik atau bergairah lagi kayak dulu. Saran dari buku ini buat Alexandra itu, coba ubah sesuatu pada dirinya. Bisa penampilan fisik mungkin, gaya rambut baru, pakai baju yang beda dari biasanya. Bisa juga cara bertindak, mungkin jadi lebih spontan atau malah lebih misterius dikit.
atau bahkan ganti topik obrolan yang biasa diangkat. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya itu buat mengguncang persepsi suami ke Alexandra. Kalau hubungan udah lama, pasangan bisa jadi punya gambaran yang udah paten banget tentang kita dan mungkin agak monoton ya. Dengan ngenalin elemen baru bahkan yang kecil aja, Anda motong pola kebiasaan itu. Ini bisa micu rasa penasaran, ketertarikan baru, atau sekedar bikin pasangan ngelihat Anda dengan mata daru. Ini bukan soal jadi orang lain permanen ya, tapi lebih ke nyuntikin sedikit kejutan dan kebaruan buat ngubah dinamika interaksi yang mungkin udah terasa datar atau gampang ditebak. Jadi bukan soal pura-pura, tapi lebih ke nyegerin cara pasangan ngelihat kita ya. Kayak ngasih stimulus baru buat mancing respon beda. Kasih kejutan kecil di tengah rutinitas buat bangkitin perhatian lagi. Oke, bisa dipahami. Sekarang teknik terakhir yang kelima. Namanya world way, dunia yang berbeda. Tadi Anda sempat singgung ini agak mirip adopter persona, soal peran. Bedanya gimana dan fokusnya apa nih? Betul, ada miripnya soal fokus ke peran, tapi tekanannya beda. Kalau adopter persona kan lebih ke nyoba peran romantis sementara buat latihan. Nah, kalau A World Away ini fokus ke masalah yang sering muncul di hubungan lama. Peran-peran kita yang lain, jadi orang tua, pekerja, anak, dan lain-lain itu sering bocor dan ngeburamin peran kita sebagai pasangan romantis. Romantisme bisa pudar karena kita tanpa sadar lebih sering ngeliat atau interaksi sama pasangan dalam konteks peran-peran non-romantis itu. Bisa kasih contoh nggak? Gimana peran-peran ini ngeburamin romantisme? Misalnya gini, seorang suami mungkin lebih sering ngelihat istrinya sebagai ibu yang ngurus anak atau manajer rumah tangga, jadi dia lupa buat ngelihat dan interaksi sama istrinya sebagai istri atau kekasihnya. Sebaliknya juga, istri mungkin kebiasaan ngelihat suami sebagai pencari nafkah yang capek atau anak baik buat ibunya, jadi susah buat ngelihat sisi suami yang bergairah dan romantis. Makin lama hubungan, makin campur aduk peran ini dan bisa saling nutupin. Terus, gimana teknik A World Away ini coba ngatasinya? Contohnya si Josh yang pengen balikin percikan kayak awal nikah. Sarannya apa? Saran buat Josh itu secara sadar ciptain dunia yang berbeda atau konteks khusus buat romansa. Pas dia pengen bikin momen romantis, dia perlu sengaja pakai topi sebagai suami atau kekasih. Dan bantu istrinya buat ngeliat dia dalam peran itu juga. Artinya, secara aktif hindari ngomongin atau mikirin kerjaan, tagihan, masalah anak, urusan rumah, atau peran-peran lain pas lagi usaha bangun suasana romantis. Fokusin semua atmosfer, obrolan, perhatian cuma ke dia dan istrinya sebagai pasangan. Tujuannya ya ngisolasi momen romantis itu dari gangguan peran lain. Biar keduanya bisa masuk ke mindset yang pas dan istrinya bisa lihat Josh dalam peran yang, kata buku ini, paling ngebangkitin sisi romantisnya. Oh, jadi kayak sengaja bikin gelembung atau ruang khusus gitu ya? Cuma buat mereka berdua sebagai pasangan, bebas dari gangguan dunia luar atau peran sehari-hari. Iya, tepat sekali. Ini aplikasi prinsip framing atau pembingkaian dalam psikologi. Konteks tempat interaksi terjadi itu ngaruh banget ke gimana kita merasa dan bersikap. Dengan secara sadar nyiptain dan ngejaga bingkai khusus buat romansa, entah lewat waktu, tempat, atau topik obrolan, Anda bantu diri sendiri dan pasangan buat pindah ke mode mental yang lebih kondusif buat keintiman, kedekatan emosional, dan ekspresi romantisme. Ini soal nyiapin panggung biar adegan romantis lebih mungkin terjadi. Wah, 5 teknik yang pendekatannya macam-macam ya. Mulai dari main peran buat latihan, adopt a persona, bangun fondasi emosi, emotional nourishment, komunikasi jelas plus apresiasi, tell and sell, nyegerin persepsi lewat diri yang baru, a whole new you, sampai nyiptain konteks khusus buat pasangan, a world away. Semuanya basisnya prinsip psikologis ya, menurut Lieberman. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, pesan utama dari bab ini apa dong? Pesan utamanya kayaknya gini, romantisme dalam hubungan itu bukan kondisi pasif yang ada atau nggak ada gitu aja. Romantisme itu sesuatu yang bisa secara aktif dipupuk, dibangun, dibentuk, lewat pemahaman dan penerapan prinsip psikologis tertentu. Ini bukan sihir, tapi lebih mirip kayak keterampilan atau strategi yang bisa dipelajari dan diterapin. Dan yang menarik, hampir semua teknik ini kalau diperhatiin, titik awalnya ada di tindakan atau perubahan dari diri kita sendiri ya. Bukan cuma nunggu pasangan berubah sendiri gitu aja. Entah itu ngubah cara kita ngomong, cara kita ngasih perhatian dan penuhin kebutuhan emosional mereka, cara kita nampilin diri, atau bahkan cara kita ngebatasin waktu khusus bareng. Persis.
Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ide utama bab ini kayaknya gitu. Buat ngaruhin atau ngubah perilaku romantis pasangan, langkah pertamanya seringkali justru ngelakuin penyesuaian pada diri kita dan cara kita interaksi. Kita perlu paham pemicu psikologis yang mungkin jalan di pasangan, ya menurut pandangan buku ini, terus secara sadar nyiptain kondisi yang lebih kondusif, biar sisi romantis mereka muncul. Penting buat ngelihat ini bukan manipulasi licik ya, tapi lebih ke usaha proaktif buat ngundang atau memfasilitasi. Memfasilitasi ekspresi romantisme yang mungkin udah ada tapi ketutup atau kehalang. Menciptakan kondisi yang kondusif. Nah, saya suka istilah itu. Ini ngegeser fokus dari ngubah pasangan, jadi ngubah dinamika hubungan biar romantisme lebih gampang tumbuh. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah, terinspirasi dari obrolan kita. Mengingat teknik-teknik yang akarnya psikologi ini, komunikasi, penuhin kebutuhan, pembingkaian, penguatan, kira-kira seberapa besar sih porsi romantisme dalam hubungan Anda yang sebenarnya hasil dari usaha sadar, keterampilan interpersonal, dan pemahaman psikologis? Dibandingin sama prasangka spontan aja yang datang dan pergi. Dan mungkin lanjutannya Anda bisa tanya ke diri sendiri. Dari 5 strategi yang kita bahas dari buku Lieberman ini, main peran, ngasih nutrisi emosi, komunikasi jelas, kebaruan diri, atau bikin dunia terpisah, ada nggak sih satu aja elemen kecil yang rasanya relevan dan mungkin bisa Anda coba terapin? Bahkan mungkin mulai malam ini gitu, buat secara sadar nyoba nyiptain kondisi yang sedikit lebih subur buat romantisme di hubungan Anda. Anggap aja eksperimen kecil buat lihat dampaknya gimana. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat dibawa pulang nih. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ke bab 22 buku How to Change Anybody. Semoga ada wawasan baru yang berguna ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.